menjadi komandan komite atau ketua komite SMP 2 yang sudah 2 kali periode ini untuk menjabat karena banyaknya rekan-rekan yang kurang bersedia untuk menjadikan komite, karena kita ketahui semua bahwa komite adalah pekerja sosial yang tanpa adanya imbalan tapi penuh dengan cercaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cendrawasih Podcast, ceritaku, inspirasimu. Kali ini bersama saya Ika Rahmawati yang akan menemani Sobat Cepot semua untuk mendengarkan cerita-cerita dan kisah-kisah yang penuh dengan inspirasi. Pada kesempatan ini telah datang bersama kita bintang tamu yang luar biasa, yang sangat hebat, yang dedikasinya luar biasa terhadap nama besar SMP 2 Pekalongan, dan tentunya yang selalu mendukung program-program sekolah di SMP 2 Pekalongan. Beliau adalah Bapak Ahmad Sudarto dan Bapak Slamet Subagio. Selamat siang Pak Bagio, Pak Darko. Selamat siang Mbak Ika. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah, walaupun Alhamdulillah. sempat kena banjir, tapi alhamdulillah kita harus selalu sehat, menjaga diri sendiri dan keluarga. Iya, Amin. betul Pak. Iya. Monggo Pak Bagio dan Pak Darko bisa memperkenalkan diri sedikit ke pemirsa. Ya. Terima kasih Mbak Ika. Saya Slamet Subagio selaku yang didaulat menjadi komandan komite atau ketua komite SMP 2 yang sudah 2 kali periode ini untuk menjabat karena banyaknya rekan-rekan yang kurang bersedia untuk menjadikan komite, karena kita ketahui semua bahwa komite adalah pekerja sosial yang tanpa adanya imbalan tapi penuh dengan cercaan. Salah satunya seperti itu. Oh, Yeah. Pak Darko, monggo silakan. Assalamualaikum, saya kenal diri, nama saya Ahmad Sudarto, alumni A5 dan kebetulan juga anggota komite. Intinya saya bangga dengan alumni SMP juga intinya. Oke, ya. Kebetulan komite kita juga ini Pak Darko merupakan alumni SMP 2 Pekalongan. Oke, baik Bapak, Pak Bagio dan Pak Darko, masuk ke pertanyaan ini Pak, ya seputar komite. Sudah berapa lama ini Pak Bagio dan Pak Darko menjadi komite atau bergabung menjadi komite di SMP 2 Pekalongan? Monggo Pak Bagio. Untuk kami sendiri sudah 2 periode ini, yang sebelum COVID, setelah COVID itu, waktu COVID kan agak ada kesenjangan dan diteruskan dengan periode yang kedua di tahun 2022 sampai nanti tahun 2025 nanti, memang mana insya Allah kepengurusannya akan adanya penggantian atau perubahan. Untuk Mas Darto sendiri baru pertama ya Mas ya? Siap. Yang kedua, yang pertama itu di tahun 2022 sampai dengan 2005 ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan tidak ada masalah yang berarti. Oh iya, alhamdulillah. Berarti untuk Pak Darko baru periode ini ya Pak ya, menemani Pak Bagio, dan Pak Bagio sudah cukup lama ya Pak ya? Cukup lama. Dari tahun 2018 ya. Pak, ya? Pak, mohon maaf, ini clip on-nya bisa gantian namun ya Pak? Jadi untuk Pak Bagio jawab, kemudian Pak Darko gantian. Siap. Ya, dipegang saja Pak, karena terbatasan hanya 2. Berikutnya ini Pak, pastinya komite itu kan sebagai jembatan antara orang tua dan sekolah ini ya Pak ya. Nah ini yang saya tanyakan, bagaimana supaya antara sekolah dan orang tua ini terjalin kerjasama yang baik, terjalin kolaborasi yang baik itu. Bagaimana dari pihak komite, adakah
ini Pak caranya mungkin. Terima kasih Mbak Eka. Memang sesuai kita menilik lagi sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016, yaitu tentang fungsi dan peran komite, bahwa orang tua itu memang perlu adanya penjembatani antara kebutuhan murid dengan kebutuhan sekolah. Iya. Tapi jangan disalahartikan bahwa komite itu hanya sebagai stempel daripada sekolah dalam rangka mencari dana, itu salah besar itu. Fungsi daripada komite salah satu adalah menjembatani apa-apa yang diperlukan daripada orang tua atau murid ke sekolah, demikian juga dari sekolah ke orang tua murid. Yang dari sekolah ke orang tua murid itu masalah pendanaan, dan dari murid ke sekolah itu masalah kualitas daripada anak-anak yang diinvestasikan orang tuanya di SMP 2. Ya, itu salah satunya fungsi daripada komite, Mbak. Iya. Berarti program fungsi komite adalah sebagai menjembatani ya antara orang tua dan murid supaya terjalin kolaborasi yang baik. Iya. Seperti hari ini saja tadi Pak yang sudah berjalan itu kan dari komite ada program sarapan bersama untuk murid-murid yang penerima bantuan KIP ya, PIP itu. Nah, itu kami sangat berterima kasih, sangat antusias. Itu salah satu program dari komite. Mungkin bisa diceritakan Pak program apa lagi yang menjadi rancangan di tahun ini Pak? Untuk kemarin itu kita sudah menjembatani bahwa sekolah itu memerlukan adanya kejuaraan di sekolah Adiwiyata. Alhamdulillah kita selaku komite bisa ikut serta dalam hal memuluskan penilaian Adiwiyata, yaitu dengan cara gotong royong sesama anggota komite. Apabila yang satu mempunyai ini, yang satu mempunyai ini, akhirnya bisa untuk kita sumbangkan ke sekolahan. Jadi memang semata-mata komite itu bukan hanya bicara, tetapi alhamdulillah bisa sumbang, men-spot langsung. Seperti tadi dikatakan bahwa tadi pagi kita mengadakan sarapan pagi yang mana untuk anak-anak yang mampu bisa membawa sarapan sendiri-sendiri, tapi yang tidak mampu pure murni dari rekan-rekan komite untuk berbagi rasa cita dan senang untuk mereka yang tidak bisa tersedia untuk sarapan pagi. Pure dari komite, semacam iuran tapi tidak ada paksaan, tanpa paksaan dan tekanan untuk anggota komite. Alhamdulillah bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi anak-anak yang belum bisa menyediakan makanan secara gratis. Nah, mungkin dari Pak Darko berikan sedikit tambahan, mungkin program lainnya atau mungkin program tadi yang sudah baru saja berjalan hari ini. Baik, kalau saya pribadi, saya dukung alumni, ini kan SMP 2 mau ada Disnatalis yang ke-75. Iya, makanya Pak, saya berkeinginan juga membantu SMP 2. Iya. Apa yang saya sampaikan ini intinya untuk semuanya alumni. Poinnya kayak gitu. Dari saya cukup. Baiklah Sobat Cepot semua, kita akan mengadakan acara Disnatalis yang ke-75 SMP Negeri 2 Pekalongan yang akan diadakan pada tanggal 16 Juni. Semoga kita semua dapat sama-sama mensukseskan acara ini dan semoga acara Disnatalis yang ke-75 ini berjalan dengan lancar. Pastinya SMP 2 Pekalongan do the best to be the best. Disnatalis ini melibatkan semua alumni ya Pak ya? Dari 50 tahun. Oh, 50 tahun. Berarti saya juga masuk ini Pak? Iya. Karena saya juga alumni tahun 2000. Oke. Nanti ditunggu ya Pak acara Disnatalisnya, semoga bisa meriah, tentunya bisa bermanfaat. Ya, yang penting bisa ada spotnya Pak selanjutnya. Oh iya. Kita mengharapkan alumni itu tidak hanya euforia aja, hura-hura, bertemu-temu dengan teman-teman lama, tapi diharapkan bisa mengayu bagio tentang
kondisi SMP 2 dan di lingkungannya terutama, sehingga bermanfaat bagi SMP 2 maupun bagi Pekalongan pada umumnya. Oke, iya. Ya. Nah, terkait dengan disnatalis ini Pak, bisa spill sedikit Pak, mungkin rencananya karena ini dekat ya nanti bulan sekitar Juni. Iya. Iya. Insya Allah. Iya, mungkin kegiatannya apa saja bisa sedikit menjadi gambaran ini Pak. Untuk disnatalis keluarga kami juga sama Mbak. Kami alumnus tahun 82. Wah. Jadi waktu ini belum ada seperti ini gedung, masih biasa banjir. Dan kalau nggak banjir ya anak-anak membuat banjir sendiri. Ada sekelas yang dikebyuri, ada yang segala macam. Itulah anak-anak kita itu waktu dulu. Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi hal yang wajar. Dan alhamdulillah sekarang SMP 2 sudah sangat baik sekali pembangunannya, infrastrukturnya maupun yang lain sudah tercukupi semuanya. Ya kami berharap untuk di disnatalis ini kita bisa melihat dari yang tahun 50-an 60 sampai 70 80 kami tahun 82 dan mudah-mudahan di tahun yang ada ya tahun 2000-an itu mungkin anak saya juga bisa ikut termasuk termasuk mungkin kan Mbak Eka juga insya Allah bisa mengayu Bagio bisa memeriahkan juga. Kalau untuk rencana itu kita mengadakan kerja bakti semacam bakti sosial, terus ya, kita jalan santai. Terus kita itu ada rencana untuk pembangunan musola yang mana pembangunan itu kita inginkan ada di depan parkiran depan Mbak. Kenapa? Kalau yang di sini udah nggak memungkinkan karena lokasinya. Kami selaku komite menginginkan adanya perubahan semacam tempat. Karena apa? Karena banyak orang tua murid yang mengantar atau menjemput putra-putrinya belum menjalankan kewajiban sholatnya, maka diharapkan bisa sholat di SMP 2 di depan. Kalau ada di belakang seperti yang ada di sekarang ini, agak kesulitan orang tua murid itu akan menjalankan ibadah sholatnya. Oke Pak, spill-spillnya cukup ya Pak, supaya jangan terlalu terbuka, vulgar nanti biar tidak surprise Pak, biar menjadi misteri dulu. Intip saja. Iya, biar ada intip sedikit Pak. Nah ini Pak, sebelum yang terakhir ini Pak, suka dukanya Pak selama menjadi komite di SMP 2 ini, apalagi Pak Bagio ini kan sudah kurang lebih 10 tahun menjadi komite. Nah, bisa ceritakan sedikit apa pengalaman suka dan dukanya? Suka dukanya itu banyak sekali Mbak. Sukanya itu kalau sekolah kita menjadi semacam pionir atau juara-juara di tingkat kota, kita pingin lagi bahwa dulu yang namanya SMP 2 adalah sekolah yang didamba-dambakan oleh semua warga SMP 2 Pekalongan, baik kabupaten maupun kota madya. Sekolah di mana di SMP 2 rasanya itu tidak ada yang lain daripada SMP 2. Kebanggaan ya Pak. Kebanggaan yang paling top di SMP 2. Karena memang SMP 2 itu mulai dari tahun saya itu 82 itu merupakan pionir daripada sekolah teladan, kalau dulu dikatakan SMP teladan, dari orang tua, dari anak-anak maupun dari guru-guru itu semuanya alhamdulillah terambil di SMP 2 semua, sehingga nama SMP 2 itu sangat terukir di hati orang tua murid. Pinginnya sekolah semua di SMP 2. Dan alhamdulillahnya lagi output dari lulusan SMP 2 itu diterima di sekolah-sekolah yang dikehendaki anak-anak, yaitu yang favorit dari SMA 1 maupun di SMK yang sangat didambakan oleh anak-anak semuanya. Jadi ini salah satunya itu kita ingin kembalikan kejayaan SMP 2 supaya lebih mumpuni dalam hal prestasi maupun dalam prestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi olahraga dan kesenian. Untuk suka dukanya, kita sangat keterbatasan dalam hal dana. Oleh karena itu kita sangat hati-hati dalam meminta atau menghimpun penasaran pendanaan, yaitu dengan cara sumbangan. Itu pun masih dikejar-kejar, dilihat-lihat sama
yang namanya LSM, wartawan-wartawan, yang mana beliau tidak tahu tapi langsung masuk ke surat kabar yang tidak jelas ujung pangkalnya, sehingga kami mendapatkan suatu teguran dari mana kesal kena kemari, tapi dengan adanya ke semacam kebaikan teman-teman semuanya dari pihak sekolah maupun pihak komite, bahwa administrasi kita komplit sehingga apapun dan siapapun yang memberikan tanggapan kita bisa membalas dengan kebaikan dengan cara melihatkan data-data yang ada dalam komite. Iya, intinya kalau ada pertanyaan berarti kan kita tetap bisa menjawab dan membuktikan apa yang menjadi kendala daripada komite LSM maupun wartawan. Nah, mungkin dari Pak Darko untuk kisah suka dukanya Pak selama menjadi komite SMP 2. Baik, kalau dari kami memang orang tua kami memang sudah mandate dengan SMP 2. Jadi dari keluarga kami ada 11 sampai 12 orang alumni semua, SMP Pak? Negeri 2. Masya Allah. Dan kami bangga, dan ini kami sampaikan ke keluarga bahwa SMP 2 luar biasa. Kami juga bangga, intinya kayak gitu. 11 sampai 12 orang alumni. Jadi bapak saya kalau enggak SMP 2 enggak usah sekolah. Intinya begitu. Iya, sampai segitunya ya Pak. Iya, kalau tidak sekolah di SMP 2 pokoknya enggak usah sekolah. Jadi begitulah kejayaan SMP 2 dan ini menjadi PR kita bersama ya Pak ya, supaya tetap dalam kejayaannya. Terakhir ini untuk Pak Bagio dan Pak Darko, ini kita berada di podcast Cepot Cendrawasih, podcast yang ini baru lahir Pak. Terkait program ini kan sebetulnya untuk anak-anak juga pengembangan keterampilan mereka. Ya. Berikan sedikit tanggapan Pak mengenai podcast ini, kesannya dan pesan dari Bapak mengenai program podcast Cendrawasih. Mengenai podcast Cendrawasih ini saya sangat menilai sangat baik sekali, plus lah ibaratnya, plus. Karena dengan adanya seperti ini dunia luar itu akan tahu apa sih kerjanya sekolah SMP 2, apa sih kerjanya komite. Tidak hanya mencibiri saja bahwa komite itu hanya minta dana saja, tapi ternyata mempunyai efek atau mempunyai pelajaran yang sangat berharga seperti ini. Dan kami juga berharap podcast ini merupakan salah satu daripada humas kami, komite maupun sekolah, sehingga kalau ada yang menanyakan bisa langsung melihat rekaman kami, tayangan ini. Misalnya tayangan-tayangan yang disampaikan oleh baik sekolah maupun oleh komite. Itu yang harapan kami sebagai yang pertama sebagai juru bicara lah, bahwa ini kenyataannya seperti ini. Tapi kalau kita yang bicara nanti mereka tidak akan percaya bahwa ini hanya buatan saya. Tapi kalau adanya podcast seperti ini, bahwa ini murni apa yang disampaikan oleh kami sebagai komite terhadap sekolah maupun terhadap dunia luar. Terima kasih Mbak. Dari Pak Darko mungkin cukup ya, berarti harapannya adalah supaya agar podcast ini bisa menjadi media informasi yang memberikan informasi kepada halayak tentang tugas-tugas komite ya Pak ya, tentang peran komite di dalam sekolah. Saya rasa cukup itu Pak pertanyaan dari kami. Berikutnya kita sama-sama ya Pak ya, untuk slogan Cepot. Nanti Cepot, ketika saya bilang Cepot Cendrawasih Podcast, ceritaku inspirasimu. Ngaten ya? Iya, oke. Ya, Cendrawasih Podcast, ceritaku inspirasimu. Ya. Terima kasih atas kedatangannya Pak Darko dan Pak Bagio, semoga sehat selalu. Amin. Semoga sukses selalu. Ide-idenya selalu ditunggu di komite SMP 2 dan semoga tetap bisa memajukan nama SMP 2. Oke, baiklah Sobat Cendrawasih Podcast, tibalah kita di penghujung acara. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan juga ditunggu komennya.
Jangan lupa untuk selalu pantau terus Cendrawasih Podcast. Tunggu informasi dari kami untuk video-video yang lebih seru dan lebih menarik. Cendrawasih Podcast, ceritaku, inspirasimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.